Kami siap dengar suara-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bisa duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Pagi-pagi kita disambut dengan cuaca dingin, hujan. Dari segi pengaturan musim harusnya nggak usah hujan lagi, tapi tidak apa-apa, ada banyak hujan, berkat bagi kita. Ini ujian iman. Siapa yang rindu Tuhan biar hujan juga berangkat, walaupun basah-basah. Tidak apa-apa. Semua kita yang ada di sini, hati saya itu merasa kita ini keluarga, Bapak Ibu. Tidak ada jarak. Kalau keluarga kan dekat, Bapak Ibu, sangat dekat. Jadi memang jemaat itu adalah keluarga Allah, keluarga di dalam Tuhan, keluarga yang mengikat bukan hanya selama di dunia, mengikat sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan jumpa dengan kekasih-kekasih kita yang sudah mendahului kita. Kita juga semua akan tinggalkan dunia ini, karena dunia ini dunia berdosa. Rencana Allah bagi kita dari semula, yaitu kita hidup di dalam kekekalan bersama-sama dengan Dia. Di dunia kita hanyalah sementara, saudara-saudara. Ada diizinkan, ada di dunia mungkin lahir satu hari, ada yang mungkin 1 bulan, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Wah, saya masih diizinkan sampai 60 tahun. Mudah-mudahan September ini 61 tahun. Diizinkan lagi ya. Dan seterusnya. Kita tidak tahu. Tapi semuanya sudah ada dalam catatan Bapa di sorga bagi setiap kita. Amin. Karena itu mari kita bersyukur. Kita hidup hanya karena anugerah Tuhan. Nah, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu sesuatu yang penting sekali untuk direnungkan kembali. Diperingati terus menerus sampai Tuhan Yesus datang lagi ke tengah dunia. Apa sih yang menjadi kesan pesan melalui peristiwa itu yang tidak boleh dilupakan? Saya mau ngajak kita semua bangkit berdiri. Kita baca teksnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1. Kita baca sampai dengan ayat yang ke 11. Kita ucap bersama-sama ayat-ayat ini. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di depan atau di Alkitabnya. 2, 3. Hai Theophilus, dalam buku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada murid-murid pilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di sini, Tuhan, maka Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, aku tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku
di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang telah naik ke sorga meninggalkan kamu, dan akan datang kembali dengan cara sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Tapi duduk kembali, kita sungguh berbahagia karena firman Tuhan ini tidak berubah, terus diberitakan, diperdengarkan kepada kita. Kenaikan Yesus apa maknanya, saudara-saudara? Kalau kita menyimak apa yang disampaikan dalam kisah para rasul ini, maka kita melihat di sana ada 3 fase atau 3 tahap pengalaman rohani yang harus dialami baik oleh murid-murid maupun Bapak Ibu Saudara dan saya ini. Jadi ingat baik, ada 3 fase yang harus menjadi pengalaman kita. Jangan hanya sekedar jadi orang Kristen, tetapi punya pengalaman, itu yang sangat penting, saudara. Pengalaman itu apa sih? Pengalaman itu adalah suatu peristiwa yang terjadi, yang mempengaruhi pikiran kita, hati kita, perasaan kita, dan seluruh keberadaan hidup. Itu pengalaman. Dan pengalaman itu akan mempengaruhi cara bertindak kita, cara berpikir kita, kemanapun kita pergi seumur hidup. Dan itu menjadi memori, pengalaman, gitu ya. Dan dalam kehidupan kita ada banyak pengalaman, saudara-saudara. Ada pengalaman yang sangat menyenangkan, tapi mungkin ada pengalaman-pengalaman yang sangat menyakitkan. Ada kesedihan-kesedihan, ada peristiwa-peristiwa, ancaman-ancaman, bahaya-bahaya. Dan semua pengalaman itu tersimpan di memori kita, katanya di bawah otak bawah sadar kita. Jadi setiap kita mengingat pengalaman itu mempengaruhi seluruh tindakan kehidupan kita. Makanya jangan heran kalau ada yang tiba-tiba duduk nangis. Kenapa sih? Memori dia ingat kepada sesuatu yang menyakitkan di hati. Kenapa ada orang tiba-tiba ngamuk padahal nggak ada apa-apa? Mungkin ada pengalaman trauma-trauma yang terjadi. Jadi Bapak Ibu, di diri kita ini pengalaman itu sungguh tersimpan dalam memori kita dan mendrive kehidupan kita. Nah, saya tidak tahu Bapak Ibu punya pengalaman-pengalaman yang bagaimana seumur hidup ini. Tetapi itu hal-hal yang perlu dibereskan sebenarnya. Secara rohani orang mengatakan itu perlu pelepasan atau doa pelepasan. Nah, untuk dilepaskan orang itu perlu dilayani, di counseling untuk pengakuan dosa. Kalau pengalaman-pengalaman yang menyangkut dosa, kalau ada kepahitan, ada dendam, ada kebencian, ada hal-hal yang menyakitkan, itu perlu dilepaskan. Sebab kalau tidak tersimpan di memori kita dan kita bawa itu sampai mati, ada orang sampai mati masih membawa sakit hati, itu belum dilepaskan, saudara. Dan orang-orang yang mengalami pembebasan semacam ini, mereka tidak mau simpan hal-hal yang jelek dalam pikiran mereka, tapi hal-hal positif, pengalaman-pengalaman rohani saja yang disimpan, dan itu akan membangkitkan semangat hidup ini. Setan kadang mempengaruhi pikiran kita
supaya kita berpikir kegagalan, supaya kita berpikir yang jelek, supaya kita berpikir yang negatif. Bangkitkan semua memori negatif. Tetapi kita harus berjuang. Firman Tuhan mengatakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas dan bukan di bumi, karena kamu sudah mati dan bangkit dengan Kristus. Kita harus punya pikiran-pikiran positif. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Semua yang baik, semua yang mulia, semua yang indah, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Jadi pengalaman itu bisa ada positif dan negatif. Nah, kembali kepada peristiwa kenaikan ini. Ini merekam pengalaman-pengalaman hidup murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus. Begitu banyak pengalaman yang indah yang perlu dibangkitkan selalu. Peristiwa penyaliban Yesus itu satu pengalaman yang sangat menyakitkan, sebuah peristiwa yang sangat sadis, sebuah pembunuhan yang tidak manusiawi, dan itu sangat menyakitkan, dan itu tidak akan dilupakan. Penyaliban Yesus, pengalaman kan? Murid-murid menyaksikan itu. Sekarang ada pengalaman spiritual yang baru lagi. Setelah penyaliban, kebangkitan. Bagi mereka ini suatu pengalaman. Bagaimana Yesus yang sudah mati, sudah dikuburkan, tapi dia bangkit. Dan selama 40 hari, berulang-ulang dia menampakkan diri. Menjadi satu pengalaman spiritual. Pengalaman yang luar biasa bagi mereka. Minggu lalu kita baru baca peristiwanya. Bagaimana mereka senang jala ikan sepanjang malam, tidak dapat apa-apa. Tiba-tiba Yesus datang, berjumpa dengan mereka di pantai danau Tiberias, dan lempar jala penuh ikan. Datang ke situ, Yesus sudah siapkan ikan bakar dan roti. Kalau sebentar kita makan roti ya. Ada roti, kampung roti di situ, tapi ikan nggak ada. Ada ikan di sini tapi tidak bisa dimakan. Ikan salmon. Jadi makan roti aja, ikan salmon sedang dimakan. Saudara-saudara, pengalaman kebangkitan itu juga penampakan Tuhan Yesus berkali-kali. Nah, ini pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Dan sekarang kita tiba pada satu pengalaman lagi. Apa ini? Kenaikan Tuhan Yesus. Dilihat di depan mata. Yesus terangkat di depan mata mereka. Wah, sudah tersimpan di memori mereka begitu banyak pengalaman bersama dengan Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu yang selama percaya Yesus sampai hari ini? Pertanyaan saya, berapa banyak pengalaman rohani yang membangkitkan semangat itu? Kalau orang ikut Yesus hanya pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, sebentar lagi dia sudah tinggalkan Yesus. Ya, tapi kalau ikut Yesus dengan pengalaman-pengalaman rohani yang membangkitkan semangat, maka dia katakan, aku tetap setia iring dia. Jadi ada tiga tahapan di sini, saudara-saudara, yang harus dilewati. Yang pertama, 3 fasenya. Murid-murid ini dalam pengalaman apa? Murid-murid ini telah diyakinkan bahwa Yesus itu hidup. Dan di sini ditulis, di sini saudara-saudara, ayat yang ketiga. Baca sekali lagi boleh ayat yang ketiga. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Jadi saudara-saudara, ini fase pengalaman Yesus yang hidup. Yesus yang hidup, bukan Yesus yang disalibkan lagi, bukan Yesus yang mati lagi, bukan Yesus yang tak berdaya, tapi Yesus yang hidup. Harus menjadi pengalaman hidup kita. Oh Bapak Ibu,
Sekali lagi di YouTube itu terlalu banyak pengalaman orang berjumpa dengan Yesus yang hidup. Ya, Bapak Ibu mau duduk sehari nggak habis itu dengan kesaksian-kesaksian orang-orang yang berjumpa secara pribadi, ada penampakan Yesus yang hidup bagi mereka. Betul. Dan rata-rata mereka yang punya pengalaman itu aneh. Bukan orang Kristen, bukan orang percaya. Mereka-mereka yang mengeraskan hati, mereka-mereka yang membenci Yesus, mereka-mereka yang tidak mau percaya, mereka yang menghina. Tiba-tiba ada penampakan Yesus hidup bagi mereka. Langsung bertobat, langsung bertobat, langsung bertobat. Kita tidak perlu pengalaman face to face, tapi kita percaya Yesus hidup. Amin. 1 Petrus pasal 1 ayat 8 sangat menguatkan kita bahwa kita harus percaya Yesus hidup walaupun kita tidak melihat. Dan Yesus juga mengatakan, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Dan surat Petrus pasal 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Kita baca bersama, 2-3. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihi. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihat. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Kita mengasihinya, kita percaya sekalipun kita tidak melihat. Tapi kalau Bapak Ibu mau menuntut bukti untuk melihat Yesus, nggak apa-apa, berdoa aja. Tapi hati-hati kalau melihat Tuhan. Jangan Tuhan bilang, aku datang jemput engkau malam ini. Wah, sudah siap apa tidak ini ya? Kira-kira kalau Tuhan datang menampakkan diri dan bicara begitu, Bapak Ibu udah siap belum nih? Halo, sudah siap belum? Ya, yang tua-tua siaplah. Kalau sudah tua-tua pel-pel kita ini mau apa lagi? Pulang sudah. Anak-anak cucu-cucu sudah ada kah? Lah yang muda-muda nih, Pak Pendeta jangan begitu lah. Ini aku mau menikah ini. Aduh. Yang muda-muda ini masih sedang berkarya. Wah, kejar uang yang banyak. Wah, ini lagi bagus ini dunia ini. Jangan dulu lah. Oke. Tapi kalau Tuhan sudah panggil, tidak ada alasan. Siap atau tidak, berangkat saudara-saudara. Ya kita yang sedih dan kita yang kehilangan. Ya, kita harus selalu siap, kata firman Tuhan. Siap sedia. Ada nyanyian tempo dulu. Alamat Tuhan datanglah, siapkan dirimu. Hendaklah engkau berjaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya. Harus. Ini pengalaman saudara-saudara. Murid-murid punya pengalaman spiritual yang begitu indah. Fase pengalaman mengakui Yesus itu hidup, saudara-saudara. Dan harus yakin seyakinnya Tuhan Yesus hidup. Jadi nyanyian, sebab Dia hidup, ada hari esok. Dia hidup bagi kita. Dia hidup bagi kita. Dia hidup bagi kita. Kalau Dia hidup, berarti Dia mampu juga mengubah kehidupan kita. Kalau Dia hidup, pasti Dia mampu menolong kita. Kalau Dia hidup, pasti Dia dapat memberkati kita. Kalau Dia hidup, kita tidak perlu takut akan hari esok. Kalau Dia hidup, Dia pembela kehidupan kita. Kalau Dia hidup, Dia sanggup menghibur kita. Dia hidup bagi kita. Amin. Yesus hidup bagi kita. Pengalaman yang kedua, fase yang kedua. Murid-murid diharapkan apa? Mereka harus dipenuhi
dengan Roh Kudus. Mereka harus menanti janji Tuhan. Itu apa? Mereka harus melayani. Kamu akan dipenuhi. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Yudea, Yerusalem, Samaria sampai ke ujung dunia. Saudara, itu juga sebuah pengalaman. Orang-orang yang menjadi saksi-saksi Tuhan melayani. Wah, itu begitu indahnya melayani Tuhan. Saya ini Bapak Ibu, kemanapun saya pergi, dengan siapapun saya bertemu, saya bersyukur atau bukan membanggakan diri, bahwa saya katakan saya gembala sidang GKIN Tor Sina. Berapa lama Pak? Sudah 33 tahun. Saya adalah orang yang setia. Tapi Ibu mungkin kemarin sempat ngintip di YouTube, sengaja buat YouTube supaya kalau saya mati, kesaksiannya ada. Tapi jangan mati dulu Tuhan. Ya, bercerita pengalaman hidup kita, dan ternyata itu menginspirasi, memberi penguatan bagi banyak orang. Banyak hamba Tuhan yang suka pindah-pindah gereja waktu itu. Bukan cari berkatnya, pelayanan di sini nggak ada berkat, pindah lagi, kurang berkatnya, pindah lagi. Ada hamba Tuhan yang sudah keliling semua denominasi gereja. Ini hidup untuk melayani atau cari pelayanan supaya hidup. Kewali itu. Kita harus setia dimanapun situasinya. Jadi Bapak Ibu, itu juga sebuah pengalaman indah melayani Tuhan. Saya mengatakan bahwa pengalaman melayani Tuhan itu indah. Tuhan selalu menggenapi janji-janjinya. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, nanti semua akan ditambahkan. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, dia akan menuai dengan sorai, ya kan? Kalau tidak di dunia, ya di sorga. Tapi kalau Tuhan izinkan di dunia, kenapa tidak? Gitu aja. Jadi ini juga pengalaman. Dipenuhi Roh Kudus untuk melayani. Murid-murid semua harus dipenuhi Roh Kudus untuk melayani. Jadi Bapak Ibu, melalui peristiwa kenaikan ini, mari kita semua harus melayani selama hidup. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Selagi aku masih kuat, bila waktunya telah tiba, aku dipanggil ke rumah Bapa, aku udah jadi berkat. Bapak Ibu terkasih, pengalaman fase ini pertama adalah berjumpa dengan Yesus yang hidup di dalam kehidupan ini. Yang kedua adalah dipenuhi oleh Roh Kudus untuk melayani. Itu penting Bapak Ibu. Jadi mari kita semua ambil bagian. Yang belum melayani. Baik melayani pribadi secara langsung atau tidak langsung. Melalui berjemaat pun kita bersama-sama melayani. Yang penting selama hidup ini kita tidak melayani diri sendiri, tidak melayani dunia ini, tapi kita ada waktu untuk melayani Tuhan. Dan murid-murid telah melakukan itu. Mereka dipakai Tuhan secara luar biasa. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus menjadi saksi. Mereka berkhotbah tanpa takut. Kalau tadinya mereka penuh dengan ketakutan, setelah dipenuhi Roh Kudus mereka berani bersaksi. Yang terakhir, fase yang ketiga. Nah, ini fase yang ketiga ini harus menjadi pengalaman. Murid-murid harus menanti Yesus yang akan datang. Dijanjikan, Dia akan datang kali yang kedua. Saudara-saudara, murid-murid sudah melihat dengan jelas Yesus naik ke surga. Dan keyakinan ini mereka beritakan kepada orang percaya. Yesus akan datang. Yesus akan datang. Yesus akan datang. Dan sampai hari ini, kira-kira sudah terjadi belum? Kita masih menunggu. Dan inilah zaman akhir Bapak Ibu. Zaman akhir. Dunia ini akan berlalu. Yesus akan segera datang.
untuk membuktikan semua orang akan dengan mulut mengaku, lutut bertelur, Yesus adalah Tuhan. Gereja terus beritakan Injilnya sampai ke ujung bumi, sampai Yesus akan datang kembali. Bila genap waktunya, Tuhan akan datang pada kali yang kedua. Tapi ingat Bapak Ibu, kedatangan Tuhan pada kali yang kedua ini untuk apa? Kalau kedatangan Tuhan pada kali pertama, yaitu dia datang, lahir, kemudian melayani, membuktikan dia hidup, kemudian dia disalibkan untuk menanggung dosa-dosa kita, dan dia mati menebus dosa-dosa kita. Itu misinya selesai sehingga dia kembali naik ke surga. Misi dia kedatangan kedua tidak seperti itu lagi. Dia bukan datang menebus dosa kita lagi, tapi dia datang untuk menjemput Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia datang untuk berakhirnya dunia ini. Dia datang untuk penghakiman bagi semua orang, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Semua dihakimi oleh Tuhan. Dan dunia materi dibinasakan, lenyap dalam sekejap. Dan semua orang masuk pada pengadilan yang terakhir. Itu misi kedatangan kedua. Kalau itu terjadi, apakah Bapak Ibu sudah siap? Nah itu, mari kita siapkan hidup kita. Yesus naik ke surga, tapi kita akan terus menanti kedatangan Dia. Kita mulai ambil waktu bertobat, memeriksa diri, merenung. Apakah saya sekarang, kalau Tuhan datang, saya sudah siap atau tidak? Murid-murid pengajaran ini Yesus sudah sampaikan waktu dia bersama murid-muridnya. Pengajaran kedatangan Tuhan atau akhir zaman. Dan murid-murid tanya bagaimana dengan kedatangan Tuhan nanti itu. Yesus memberi gambaran begini. Pada waktunya tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya Bapa yang tahu. Kalau ada dua orang ada di suatu rumah, satu diangkat, satu ditinggalkan. Dua orang di tempat tidur, satu diangkat, satu ditinggalkan. Saya pikir, oh itu mungkin suami istri, suami yang belum percaya, istri yang belum percaya, satu diangkat, satu ditinggalkan. Dua orang di ladang, satu diangkat, satu ditinggalkan. Kenapa? Oh, satu belum percaya berarti ya. Itu gambaran di Alkitab. Pada waktu kedatangan Tuhan nanti, saudara-saudara, dalam peristiwa yang terjadi sekejap, cepat, tidak ada pengumuman Tuhan Yesus besok datang jam 4 sore, tidak ada. Atau datang pada hari Minggu, tidak ada. Tapi peristiwa itu cepat, secara tiba-tiba. Karena itu tidak ada yang tahu. Banyak nabi-nabi palsu yang muncul bernubuat tentang kedatangan Tuhan tahun sekian, bulan sekian, hari sekian. Sampai hari ini tidak digenapi, hanya menyesatkan. Karena mereka kurang baca firman Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu, kita tidak tahu. Mungkin setelah generasi kita juga bisa terjadi. Tapi mungkin besok, mungkin kapan, kita tidak tahu. Yang penting hati kita sekarang sudah percaya. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan kita menggunakan waktu kita sekarang untuk melayani Tuhan. Kiranya berita kenaikan ini tetap membakar hati kita semua. Sebagai jemaat GKIN yang sederhana ini, sebagai satu keluarga di dalam Tuhan ini, mari kita setia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bila kita merasa keluarga kita, tetangga kita, orang sekitar kita yang belum diselamatkan, kasihan, mereka akan binasa sia-sia. Itu adalah tugas kita yang belum selesai. Percayalah, dia sekalipun naik ke surga, secara fisik dia tidak ada di dunia, tapi dia hidup ada di tengah-tengah kita. Dan dia tahu tetesan air mata kita. Dia tahu pergumulan gereja. Dia tahu kesulitan anak-anak Tuhan di dalam dunia.
Dia tahu penderitaan-penderitaan yang kita alami. Dan dia berjanji, aku tidak meninggalkan engkau. Aku menyertai engkau, menyertai kamu sampai akhir zaman. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Ajarlah mereka, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mari kita tunduk kepala dan berdoa.